Kita mungkin udah sering denger ya kisah Al-Fatih naklukin Konstantinopel. Tapi pernah penasaran nggak? Gimana sih Mehmed Al-Fatih main proyek? Apakah dia marah-marah kayak bos proyek zaman sekarang? Apakah dia pakai kuasa buat tekan tukang dan arsitek? Jawabannya mengejutkan. Karena suatu waktu, Mehmed ini dituntut oleh arsitek dan ternyata kalah di pengadilan. Jadi kisahnya terjadi setelah penaklukan Konstantinopel. Kala itu Mehmed sedang membangun dan seorang arsitek Kristen bikin satu kesalahan. Dan sang sultan murka. Maka diperintahkanlah agar arsitek itu dihukum. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Sang arsitek ini malah ngegugat sultan di pengadilan Islam. Ini bukan dongeng. Ini sejarah yang gue temuin di buku ini. Ya. Sultan kemudian duduk sebagai tergugat. Di hadapannya ada seorang hakim bernama Hizir Selabi. Singkat cerita diputuskan bahwa sultan bersalah, bahwa sultan gak adil, bahwa sultan harus dihukum. Lalu Mehmed ini bangkit, kaget, dan berkata, "Jika kau tak adil karena aku seorang sultan, maka akan kupenggal kepalamu." Artinya sultan tetap pengen adil. Tapi sang hakim langsung menyahut, "Dan aku akan memukul kepala sultan jika kau minta untuk diutamakan." Ajib sih. Di suatu negeri yang arsitektur tidak dibangun dari ego tapi dari iman, proyek itu bukan soal siapa paling tinggi suaranya, tapi siapa paling tunduk pada kebenaran. Dan tahun 2023, gue pernah ziarah ke makamnya bersama Ustadz Felix, dan gue baru sadar 2 tahun kemudian, baru hari ini, bahwa ternyata sultan itu bukan cuma penakluk kota, tapi penakluk egonya sendiri. Dan kayaknya itu ya, yang hampir mustahil untuk ditiru oleh pemimpin hari ini. Karena kalau sultan aja bisa kalah di pengadilan, kenapa sih kita itu masih mau selalu menang pakai kekuasaan, apalagi kuasa bapak?